datang dengan Kat. Mbah Gabut. Ndak Nah, kawan, pada Kinong-Kinong Mbah Gabut, Mbah Gabut Kinong-Kinong edisi ketiga ini terkait dengan bom Marina, ya Mbah akan cerita juga secara lengkap di edisi kali ini. Nah, Pantai Bom Banyuwangi ini terletak di Kelurahan Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nama Pantai Bom Banyuwangi sudah melekat pada masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya. Wisata Pantai Bom yang berada di timur kota Banyuwangi berdasarkan prasasti yang terdapat di bangunan berbentuk pendopo berkisah tentang sejarah bom yang ada di masa lampau. Mempunyai peranan penting sebagai jalur pelayaran niaga dan pelabuhan pada masa Kerajaan Airlangga, Singosari, Majapahit, dan masa awal syiar Islam di Tanah Jawa. Nah, sejarahnya, Pantai Bom Banyuwangi dahulu merupakan sebuah pelabuhan kuno di masa kejayaan Kerajaan Majapahit dan merupakan tempat singgah para pedagang dan saudagar antar daerah dan negara. Kapal-kapal membawa berbagai angkutan, biasanya kopra dan kapal-kapal nelayan. Hal ini dibuktikan dengan dermaga-dermaga pelabuhan, gudang-gudang bekas, dan sebuah tempat pelelangan ikan yang sudah tidak terpakai lagi. Pantai Bom, kawan, dikenal warga sebagai dermaga penyeberangan penghubung Jawa Bali. Sebelum pelabuhan Ketapang Gilimanuk semegah sekarang ada, Pantai Bom sudah digunakan sebagai jalur transportasi kedua pulau bertetangga yang masih memiliki hubungan sejarah ini. Seiring difungsikannya pelabuhan penyeberangan Ketapang, Kalipuro, perlahan-lahan keramaian Pantai Bom mulai surut. Hanya aktivitas nelayan ikan yang melakukan penangkapan di sekitar Selat Bali saja yang tetap menggunakan lokasi ini. Pantai Bom Banyuwangi dulunya merupakan pelabuhan penting dan dikenal dengan nama Pelabuhan Bom. Bukan pelabuhan biasa, tapi pelabuhan internasional karena kapal berbendera asing bisa berlabuh untuk melakukan aktivitas bongkar muat. Fasilitas dermaganya pun terbilang modern, karena dilengkapi rel kereta untuk mempercepat aktivitas bongkar muat. Sedemikian besar potensi dan strategisnya loh kawan, posisi Pelabuhan Bom di ujung Pulau Jawa kali ini. Sampai-sampai Gubernur Thomas Stanford Raffles pada tahun 1811 sampai 1816 yang masih memegang kekuasaan Inggris di bumi Nusantara pernah mencetuskan rencana menempatkan Banyuwangi menjadi pelabuhan penghubung atau hub port untuk Asia Tenggara dengan benua Australia. Namun rencana itu batal karena Inggris keburu harus menyerahkan kekuasaan kepada Belanda. Sehingga Raffles pun ditarik ke Malaka dan membangun bandar Terumasik yang kemudian dikenal sebagai Singapura. Pada masa kolonial Belanda, Pelabuhan Bom Banyuwangi juga digunakan sebagai pelabuhan ekspor pisang ke Australia dan gudang penyimpanan kopra. Di balik kisah kejayaan masa lalu Pelabuhan Bom, generasi sekarang mungkin tidak banyak tahu bahwa Pelabuhan Bom pernah menjadi salah satu titik pemberangkatan atau embarkasi haji. Untuk mencapai Mekah, para jemaah calon haji saat itu menggunakan kapal laut. Dan karena tidak ada dermaga yang mampu untuk bersandarnya kapal besar, maka calon jemaah haji Banyuwangi diangkut dengan perahu kecil untuk mencapai kapal besar yang berada di tengah laut. Perjalanan naik haji hingga kembali ke Banyuwangi saat itu memakan waktu hingga sekitar 1 tahun. Wah, bayangkan kawan, 1 tahun. Bisa dibayangkan kawan betapa beratnya menunaikan ibadah haji pada masa itu. Beberapa fakta sisa-sisa kejayaan masa lalu Pelabuhan Bom Banyuwangi yang berupa dermaga, tempat pelelangan ikan, dan gudang niaga. Bangunan lain yang pernah berdiri di Pelabuhan Bom adalah Nederland Handel Bank, sempat berubah menjadi Bank Bumidaya sebelum akhirnya dirobohkan. Dan juga pabrik minyak NP Max Oil yang cukup besar di Pantai Bom yang dikenal dengan Nabati kalau masyarakat sekitar itu bilangnya Nabati gitu. Bahkan terdapat jalur kereta api di depan pabriknya. Kecuali gudang, semua bangunan tersebut saat ini sudah rata dengan tanah.
bangunan pertama di Pantai Bum ini. Ini namanya bangunan Nabati. Nah, ini dulu di era-era zaman Belanda, wah ini menjadi pusat perdagangan. Perdagangan di Banyuwangi itu pelabuhan sini, berawal dari sini. Wah, sekarang sudah berubah menjadi hanya sebagian destinasi. Oke kawan, kita lanjut lagi jalan-jalan. Sip. Oke, ketemu lagi dengan saya Mbak Gabut ya. Jadi kali ini Mbak Gabut akan berada di lokasi yang salah satu lokasi juga di sejarah Pantai Bum ini. Ya, ini namanya Gudang Nabati. Jadi dulu menjadi gudangnya niaga pasar ikan di zaman Belanda. Ya, Belanda ke kemerdekaan itu menjadi salah satu pusat pasar ikan di Banyuwangi. Nah ini namanya Gudang Nabati. Jadi ini juga saksi sejarah. Jadi juga tempat sejarah di Banyuwangi ini. Jadi oke, jangan lupa like and subscribe terus di channelnya Mbak Gabut. Mbak Gabut Klinong-Klinong 10.8 Mbak Gabut Klinong-Klinong. Oke, kita lihat sambil lihat-lihat ya. Nah, kalau Mbah Gabut bertanya mengapa pelabuhan ini disebut Bum, dilansir dari grup Banyuwangi Tempo dulu, kata Bum ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya pohon. Dalam dunia konstruksi menjadi bermakna balok. Menurut cerita warga, kata Bum berarti alat berat atau biasa disebut kren. Kren diartikan sebagai balok kayu yang ada pada kapal. Nah, kemudian apa kaitannya antara kata Bum ini dengan balok kayu? Ternyata ini kawan, kata Bum ini diambil dari bahasa Belanda. Mulai dari dahulu masyarakat Banyuwangi di saat masa penjajahan, banyak sekali kata-kata serapan yang diambil dari bahasa Belanda. Bruk misalnya. Kata ini merupakan salah satu kosakata asing yang berarti jembatan. Karena kebiasaan masyarakat Banyuwangi, maka kata bruk ini menjadi bu dalam bahasa Jawa yang memiliki arti yang sama, yakni jembatan. Sama halnya dengan bum ini. Pada bahasa Belanda, bum artinya pohon. Dalam hal ini, bum mewakili kayu yang ada pada kapal. Kemungkinan sebabnya adalah pada zaman dahulu tempat ini merupakan pelabuhan sehingga terdapat begitu banyak kapal yang menggunakan kayu tersebut. Dan kata bum sering dipakai dalam keseharian. Warga lokal di sekitar membagi pelabuhan Bum Banyuwangi dalam dua kawasan, yaitu Bum Meneng atau Diam dan Bum Ombak. Pelabuhan di depan gudang disebut Bum Meneng karena airnya diam tak berombak. Sementara yang menghadap Selat Bali dulu ada dermaganya dan dinamakan Bum Ombak karena air lautnya beriak atau bergelombang. Sekitar tahun 1950-an, era kejayaan pelabuhan Bum mulai redup. Saat itu dengan berkembangnya teknologi, kapal besar mulai beroperasi dan aktivitas di pelabuhan kian meningkat. Sementara kondisi Pantai Bum yang menjadi muara di beberapa sungai mengalami pendangkalan yang berasal dari lumpur sungai. Kapal-kapal besar mengalami kesulitan merapat ke dermaga. Puncaknya, fungsi pelabuhan dipindahkan ke wilayah Ketapang yang memiliki kedalaman air laut yang sangat dalam, yang sekarang dikenal sebagai Pelabuhan ASDP Ketapang, untuk melayani penyeberangan penumpang ke Bali dan Pelabuhan Tanjung Wangi untuk aktivitas ekspor-impor. Sejak itu praktis Pelabuhan Bum hanya digunakan bersandar perahu nelayan lokal.
Di era tahun 1980-an, wisata Pantai Bom Banyuwangi sangat dikenal dengan taman hiburan rakyatnya. Hampir semua permainan tersedia di sini pada zaman itu. Karenanya, selain menyebut nama bom, warga lebih mempopulerkan nama pantai ini dengan sebutan THR atau Taman Hiburan Rakyat. THR hanya bisa dinikmati warga setiap hari raya Idul Fitri saja. Namun kini, arena hiburan rakyat yang pernah menjadi idola warga Banyuwangi itu sudah tidak ada lagi. Ini tempat parkirnya kapal-kapal yacht, kapal-kapal wisata, ya, kapal yacht untuk pariwisata itu berkumpulnya di sini. Jadi itu terlihat banyak kapal-kapal yang parkir. Jadi kalau wisatawan mau menyewa atau keliling-keliling ya, keliling-keliling di sepanjang pantai di kawasan Banyuwangi ini bisa lewat sini. Nah, ini parkirnya di sini. Ya, sip kan kawan? Mantap. Ini namanya Pantai Bom Marina. Kawan, Pantai Bom juga pernah mengalami masa suram dan terjadi tragedi mengerikan. Pada tahun 1982 terjadi tragedi Inkai, yaitu hilangnya para peserta latihan karate Banyuwangi karena ditelan ombak. Untuk memperingati tragedi tersebut, dibangunlah Tugu Inkai di kawasan tersebut. Inkai merupakan singkatan dari Institut Karate Do Indonesia. Dahulu, tepat tanggal 17 Januari 1982, para peserta karate yang berjumlah puluhan orang berlatih di tepi Pantai Bom ini, di mana saat itu atlet karate berlatih di pinggir pantai dan air pantai saat itu hanya sebatas mata kaki. Namun tiba-tiba air laut pasang dan menyeret semua peserta karate. Gabut sambil jalan-jalan, sambil mengenang peristiwa yang Mbah Gabut sangat terkesan dan teringat sampai hari ini ya. Jadi trauma bagaimana dulu ketika teman-teman Mbah Gabut berteriak minta tolong di tahun 1982, tepatnya di 17 Januari 1982. Ya, telah terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Jadi ratusan teman-teman Mbah Gabut dalam peristiwa Inkai itu terseret ombak dan ya meninggal dunia, dan itu menjadi trauma tersendiri bagi Mbah Gabut. 26 teman Mbah Gabut dan beberapa sinpe dari Mbah Gabut, karena memang Mbah Gabut juga salah satu korban di peristiwa itu. Jadi peristiwa Inkai di mana ketika kenaikan tingkat terjadi musibah yang tidak kita inginkan. Mbah Gabut, izinkan Mbah Gabut mau berdoa di Tugu Inkai ini untuk saudara-saudara Mbah Gabut yang mendahului kita semua.
Ya teman kawan-kawan semuanya, barusan Mbah Gabut juga berdoa agar 26 kawan-kawan Mbah Gabut dan juga simpai dari Mbah Gabut yang meninggal dunia bisa beristirahat kekal di alam sana, berada di surga. Nah kawan, setelah tadi keliling-keliling di Tugu Inkes, sekarang Mbah Gabut ngajak kawan-kawan semuanya untuk keliling lagi di Pantai Bum ini. Nah, di dermaga ini biasanya penduduk melakukan aktivitas memancing. Di sisi selatan pantai terdapat Taman Makam Pahlawan Wisma Raga Satria Laut yang menjadi tempat peristirahatan bagi pasukan Angkatan Laut Republik Indonesia yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda di sekitaran Banyuwangi. Taman Makam Pahlawan Wisma Raga Satria Laut tersebut juga dikenal dengan Taman Makam Pahlawan 0032 karena pasukan TNI Angkatan Laut yang gugur melawan Belanda saat itu adalah pasukan 0032 yang dikomandani oleh Letnan Suleman. Pada tahun 2004, kawasan Pantai Bum juga digunakan sebagai tempat pembuatan kapal umbul-umbul Belambangan, yaitu sebuah kapal ekspedisi yang sedianya akan dipakai untuk mempromosikan pariwisata Banyuwangi hingga keluar benua Asia. Namun sayangnya belum sempat dipakai untuk dipromosikan, sudah tenggelam terlebih dahulu. Setelah sekian puluh tahun tidak tersentuh perubahan, titik balik perhatian terhadap Pantai Bum mulai terjadi pada tahun 2012. Saat itu untuk pertama kalinya agenda wisata tahunan Banyuwangi Festival diselenggarakan di Pantai Bum. Ada dua agenda kegiatan yang dilangsungkan di Pantai Bum, yaitu Festival Gandrung Sewu dan Jazz Pantai. Karena kedua festival ini diadakan rutin setiap tahun di tempat yang sama, maka keberadaan Pantai Bum mulai diperhatikan. Berbagai perbaikan dan perbendahan pun dilakukan untuk mengangkat kembali citra pantai legendaris Banyuwangi ini. Pantai Bum mengalami pasang surut sebagai pelabuhan, namun akan semakin berkembang sebagai salah satu tempat wisata di Banyuwangi. Lokasi Pantai Bum yang cukup strategis dari kota serta tidak jauh dari Pulau Bali dapat menjadi tujuan wisata bahari bagi keluarga untuk menikmati angin pantai sembari melihat Pulau Bali dari kejauhan. Selain itu, sebelum pandemi COVID, saat ini berlangsung Pemkab Banyuwangi setiap tahun mengadakan Festival Budaya Gandrung Sewu bertaraf nasional serta Banyuwangi Beach Jazz Festival. Kawan, gong penataan kawasan Pantai Bum secara konseptual dimulai ketika BUMN PT Pelindo 3 dan Pemkab Banyuwangi bekerja sama membuat program rencana pembangunan marina atau dermaga kapal pesiar di Pantai Bum Banyuwangi pada 11 September 2015. Pantai Bum Marina Banyuwangi tersebut digadang-gadang bakal menjadi pelabuhan khusus kapal pesiar atau yacht terbesar, sekaligus dermaga kapal pesiar terintegrasi pertama di Indonesia. Dermaga sandar kapal pesiar tersebut dibangun di lahan sekitar 44,2 hektar dan direncanakan mampu menampung 150 kapal pesiar. Dermaga marina yang dibangun berupa dermaga apung dengan desain sangat menarik, dikhususkan untuk menampung kapal-kapal yacht atau sailboat dan powerboat atau super yacht dan mega yacht yang terintegrasi dengan fasilitas privat resort. Di kawasan tersebut bakal dilengkapi fasilitas pendukung seperti perawatan kapal pesiar, driving range atau area berlatih untuk pegolf, area komersial seperti hotel, restoran, water sport, dan fasilitas one drive cruise. Wah, bakal jadi kawasan elit dan instagramable. Iya. Yang lagi trendy lah, instagramable dan youtuber. Oke, salah satu landmark ikonik di kawasan Pantai Bum Marina adalah jembatan lintas atau catchway yang menghubungkan daratan yang berada di utara dekat pintu masuk dengan daratan di seberangnya yang disebut Pulau Giliwangi. Sejak memasuki pintu masuk pantai, pengunjung sudah tergoda melihat sosoknya di kejauhan. Jembatan unik berbentuk spiral tersebut tak pelak menjadi spot foto paling diburu pengunjung. Sosok jembatan tersebut tampak megah dilengkapi lampu sorot di sekelilingnya. Saat menjelang malam, lampu tersebut dihidupkan, suasana tambah meriah. Nah, seperti fotonya Mbah Gabut. Mbah Gabut foto di depannya jembatan ini. Ya, begitu. Oke, kawan-kawan.
Pantai Bom Banyuwangi memiliki semacam breakwater atau seperti semenanjung buatan karena panjangnya kurang lebih 1000 meter atau 1 kilometer. Di sisi kanan kiri semenanjung buatan saat ini masih dipergunakan sebagai tempat sandaran perahu oleh nelayan tradisional setempat. Nah kawan, setelah kita keliling-keliling di dermaga, Mbah Gabut akan ngajak kawan-kawan semuanya untuk mengunjungi salah satu bangunan tua juga yang ada di Pantai Bom ini, yaitu kantor Bea Cukai. Ya mungkin ya kalau menurut cerita dari masyarakat sekitar sih, kantor ini kantor Bea Cukai yang pertama di Kabupaten Banyuwangi ini. Ya kawan, ini salah satu peninggalan sejarah juga di Kabupaten Banyuwangi, terutama di wisata di Pantai Bom ini. Jadi ini adalah bangunan tua yang ya sebenarnya Mbah Gabut juga sedikit menyesal kenapa prihatin, kenapa tidak dirawat. Iya, oh iya, terima kasih. Nah, ini ikut lagi si kecil ya, yang kemarin dari Gunung Ijen sekarang ke Pantai Bom. Wow, kenapa? Oh iya, nggak apa-apa. Ini namanya pasir pantai, ya, si kecil, pendaki kecil. Ya kawan. Kita kembali ke topik lah. Sebenarnya Mbah Gabut juga prihatin bahwa salah satu peninggalan sejarah di Banyuwangi ini tidak terawat, eman banget, aduh eman banget. Ini adalah kantor Bea Cukai pertama kali di Banyuwangi di sejarah di tahun-tahun 80-an lah. Jadi ketika Banyuwangi itu masih menjadi salah satu pantai niaga di era zaman Mojopahit dulu. Memang Pantai Bom ini sudah ada di era zaman Mojopahit. Jadi bukan hanya ini peninggalan sejarah yang ada di Pantai Bom. Ada juga Bank BPD dulu, Bank Pembangunan Daerah, yang sekarang sudah nggak ada. Terus ada lagi Nabati, gudang Nabati yang tadi sempat kita lewati. Itu memang apa ya kawan? Itu salah satu objek wisata sebenarnya, peninggalan sejarah. Tapi ya nggak tahu lah, itu bukan urusan Mbah Gabut. Yang jelas Mbah Gabut hanya prihatin tempat-tempat seperti ini yang seharusnya dirawat indah ya, di makeover yang cantik lah. Kalau perempuan tuh di glowing kan, glowing. Tapi ya gini kondisinya. Jadi eman banget, eman. Ya. Situasi yang tidak terawat, bangunan yang ya dibiarkan kotor dan sebagainya. Nah, ini kan seharusnya bisa di makeover menjadi sebuah objek wisata sejarah. Itu bisa, tapi ya kembali lagi lah, itu bukan urusan Mbah Gabut. Mbah Gabut hanya prihatin. Iya, kita jalan-jalan lagi nanti. Nah ini monggo nanti kita lanjut jalan-jalan, sip kan? Kawan, meski tidak seindah Pantai Pasir Putih, Pantai Bom ini yang memiliki pasir hitam yang juga memiliki ragam manfaat.
Banyak warga meyakini keberadaan pasir hitam ini mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Caranya dengan memendamkan tubuh ke dalam pasir. Sungguh lengkap Pantai Bum Banyuwangi ini ya kawan. Berwisata sambil bersantai dan menambah ilmu pengetahuan. Namun sayangnya masih terlihat sampah berserakan di sepanjang Pantai Bum Marina. Rupanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya masih belum sepenuhnya. Mari kita rawat bersama-sama salah satu destinasi unggulan di Banyuwangi ini kawan. Salah satunya dengan membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Nah kawan, jika berkunjung ke Banyuwangi jangan lupa mampir dan klinong-klinong di Pantai Bum Marina Banyuwangi. Bagi masyarakat luar kota, jika belum tahu tempatnya, buka ponselnya, lihat di Google Map, ketik Bum Marina Banyuwangi. Nanti akan ditunjukkan sendiri arahnya oleh Mbah Google. Bukan Mbah Gabut loh ya, Mbah Google. Sampai ketemu lagi di channel Mbah Gabut selanjutnya. Salam sehat, salam gabut, tapi terarah dan tetap menaburkan aura positif. Jaga kesehatan selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam Desa Nusantara, salam membangun Indonesia dari pinggiran.